Solerama. Sekarang coba anak-anak berdiri semua, kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Siap ya? Siap. Sambil tepuk. Peserta didik dapat mengidentifikasi letak geografis Indonesia melalui peta. Lalu peserta didik dapat menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia terhadap masyarakatnya. Nah, sebelumnya coba kalian amati dulu peta Indonesia yang satu ini. Yang di sebelah sini yang di bawah ini kira-kira pulau apa? Jawa. Betul. Kalau yang sebelah sini Sumatera, kalau yang sampingnya Kalimantan. Nah, di sini ini ada garis yang sama-sama garis lurus. Kira-kira garis apa? Katulistiwa. Garis katulistiwa. Kira-kira garis katulistiwa itu apa? Ada yang tahu? Sama ya. Belum tahu. Kita cari tahu banyak. Disimak ya anak-anak videonya. Ibu bisa saya menghadiri. Apa? Nah, ini sama ya. Saya bisa mengambil. Ibu itu TikTok ya, Bu. Ibu punya TikTok. TikToknya dong, Bu. Bukan kayak gambarnya. Sini ya, Jadi garis katulistiwa itu adalah garis imajiner. Kira-kira garis imajiner itu garis apa? Ya, garisnya. Garisnya itu sebenarnya nggak ada kayak garis itu, cuma secara garisnya tapi kayak secara konsepnya itu ada garis yang membelah antara bumi utara dan juga bumi selatan. Bumi timur sama barat ada nggak? Tidak ada. Bu, jajal. Kalau yang membatasi itu saya
negara-negara di bagian Eropa sana, itu kan selalu ada yang jumlah jamnya itu nggak sama. Jadi misalkan anak-anak itu puasa tapi puasanya ada di negara Paris gitu ya, itu nanti kan itu nggak sama jumlahnya kayak kalau misalkan kalian ada di Indonesia, karena negara-negara di Eropa itu tidak semuanya dilintasi oleh garis khatulistiwa. Lalu yang terakhir, ini adanya keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah tadi Indonesia kan iklimnya tropis ya kan? Nah ini menyebabkan Indonesia itu memiliki hutan hujan tropis. Nah karena hutannya itu sangat banyak, terus di dalamnya itu banyak sekali flora dan fauna. Oleh karena itu Indonesia jadi dijuluki sebagai negara jamur hutan tropis. Karena jamur itu artinya adalah hijau. Nah lalu kira-kira mata pencaharian di masyarakat Indonesia itu apa saja? Di daerah maritim itu negara yang apa dong? Yang perairan. Kira-kira apa saja mata pencahariannya? Betul. Kalau yang kedua ini ada negara Indonesia sebagai negara yang agraris, yaitu negara yang bercocok tanam. Kira-kira kalau Indonesia itu cocok tanamnya suatu apa dong? Biasanya padi, jagung, telo, ya tebu, kita semua ya. Nah, karena masih ingat nggak tadi kan itu bilang kalau Indonesia itu iklimnya tropis, itu kita punya dua musim. Yang pertama itu musim kemarau sama musim hujan. Nah, tapi di bagian Indonesia yang sebelah timur kita itu punya salju yang abadi. Ada yang tahu letaknya itu ada di mana? Ada di Jaya di Papua. Nah, jadi di Gunung Sini di sini ada salju kreatif mana aja putih-putih itu ya. Iya, di sini ada salju abadi yang itu nggak akan hilang iya kali sekarang itu sudah mulai sudah mau hilang. Ada yang tahu kira-kira penyebabnya apa? Pemanasan. Nah jadi kalau misalkan nanti anak-anak sudah besar, kalau menggunakan bahan-bahan kimia dijaga ya agar nanti Indonesia itu tidak mengalami pemanasan global yang berdampak.